Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi demokrasi, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu wujud nyata dari demokrasi yang ada di Indonesia. Wujud demokrasi yang Ibu maksud adalah kegiatan pemilu dan juga pilkada. Pemilu atau pemilihan umum menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena pada momen ini, warga masyarakat memberikan suaranya kepada wakil-wakil rakyat yang dipercayainya untuk menduduki kursi DPR, DPD, dan juga DPRD. Pemilihan umum atau pemilu juga diselenggarakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pilkada atau pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah provinsi dan kabupaten atau kota madya untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipercayainya untuk memimpin dan mengelola daerah atas asas otonomi daerah. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan dengan detail mengenai asas-asas yang ada dalam pemilu atau pemilihan umum. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa Ibu akan menjelaskan secara detail mengenai asas-asas dalam pemilihan umum. Ada 6 asas dalam pemilihan umum yang sering kita kenal dengan istilah Luber-Jurdil. Luber-Jurdil merupakan singkatan dari L untuk langsung, U untuk umum, B untuk bebas, R untuk rahasia, jur untuk jujur, dan dil untuk adil. Asas yang pertama yaitu L atau langsung. Maksudnya, pemilih memberikan suara atau hak pilih secara langsung atau tanpa perantara. Asas yang kedua yaitu U atau umum. Maksudnya, pemilu diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa memandang ras, suku, agama, golongan, dan perbedaan status sosial lainnya. Asas yang ketiga, B atau bebas. Maksudnya, setiap pemilih bebas memberikan hak pilihnya kepada siapapun calon wakil rakyat atau pemimpin tanpa paksaan. Asas yang keempat, R atau rahasia. Maksudnya, suara atau pilihan dari pemilih dijamin kerahasiaannya. Asas yang kelima yaitu jur atau jujur. Maksudnya, semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dengan jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan asas yang terakhir yaitu dil atau adil. Maksudnya, setiap pemilih atau peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil dan terhindar dari kecurangan pihak manapun. Pemilu atau pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya 11 orang dengan pembagian KPU Provinsi sebanyak 5 orang dan KPU Kabupaten atau Kota Madya sebanyak 5 orang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan dari kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Tahapan dari pemilu yang pertama adalah pendaftaran pemilih. Tahapan ini dilaksanakan oleh petugas pendaftaran dengan cara mendatangi kediaman dari pemilih atau bisa juga dilaksanakan secara aktif oleh pemilih itu sendiri. Tahapan yang kedua yaitu pendaftaran peserta pemilu. Peserta pemilu bisa berasal dari perseorangan untuk anggota DPD dan bisa berasal dari partai politik untuk anggota DPR dan DPRD. Tahapan yang ketiga yaitu penetapan peserta pemilu.
Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu dilakukan dengan undian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan dihadiri oleh keseluruhan partai politik peserta pemilu. Tahapan yang keempat yaitu penetapan jumlah kursi dengan ketentuan yang pertama, kursi DPR sebanyak 560 orang, yang kedua, anggota DPD tiap provinsi sebanyak 4 orang, yang ketiga, anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, dan yang terakhir, anggota DPRD kabupaten atau kota madya sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Tahapan yang kelima adalah kegiatan kampanye. Kampanye dilaksanakan dengan mengerahkan massa untuk mengikuti rapat umum. Cara ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai politik atau calon memiliki massa yang banyak. Tahapan yang terakhir dari kegiatan pemilu adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Pemungutan suara atau yang sering kita kenal dengan istilah coblosan dilaksanakan di TPS. Nah, setelah melakukan pemungutan suara, maka akan dilaksanakan kegiatan penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang hadir untuk menyaksikan dengan jelas proses penghitungan suara. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sebelum pemilu tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun setelah pemilu pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan langsung oleh bangsa Indonesia itu sendiri melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur atau komponen yang ada dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Unsur yang pertama adalah peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Unsur yang kedua adalah pemilih. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat pemungutan suara berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Unsur yang ketiga yaitu kampanye. Sama seperti pada saat pemilu DPR, DPD, dan DPRD, sebelum kegiatan pemungutan suara dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan kampanye. Kampanye dilaksanakan selama 30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Unsur yang keempat adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan unsur atau komponen yang terakhir adalah penetapan calon terpilih. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai submateri yang terakhir, yaitu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk provinsi dinamakan gubernur dan wakil gubernur. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk kabupaten dinamakan bupati dan wakil bupati. Sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk kota madya dinamakan wali kota dan wakil wali kota. Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Adapun tahapan dari pilkada, yang pertama, masa persiapan pemilihan. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS atau Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Tahapan yang ketiga yaitu pendaftaran dan penetapan pemilih. Tahapan yang keempat, pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Tahapan yang kelima yaitu kampanye. Tahapan yang keenam, pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan yang ketujuh, pengesahan pemenang pilkada, dan tahapan yang terakhir yaitu pelantikan pemenang pilkada. Nah, pembahasan dari tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada tadi menjadi akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.